Baik, selamat siang. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat kami kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami. Yang pertama, Sanice Wayangkau, Dina Susanti Puadi, Metrani Berotabui, Martina Wayor, Sumpasina Kendi, dan Santi Warpur. Nah, waktu selanjutnya saya akan berikan buat Sulfa menjelaskan. Fase 1, identifikasi masalah. Skenario pada bagian 3 kasus kelompok B. Topik IPA SD, gaya dan gerak benda. Skenario kelompok B. Kelas dan jumlah siswa kelas 6 SD dan jumlah siswa 30 orang. Karakteristik peserta didik, motivasi belajar tinggi. Fasilitas dan sumber belajar, laboratorium IPA sederhana dan akses internet. Tujuan pembelajaran atau level Bloom. Yang pertama C2, memahami. Siswa dapat menjelaskan konsep gaya dan gerak. Yang kedua C3, menerapkan. Siswa dapat melakukan percobaan sederhana tentang gaya. Dan yang ketiga C4, menganalisis. Siswa dapat menganalisis hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Konteks dan kendala utama. Siswa kelas 6 berjumlah 30 orang, tersedia laboratorium IPA sederhana. Kendala utama. Kendala yang pertama, jumlah siswa cukup banyak, 30 siswa. Bisa membuat praktik kurang efektif jika tidak dibagi kelompok dengan baik. Yang kedua, keterbatasan alat laboratorium. Karena hanya sederhana, tidak semua siswa bisa praktik sekaligus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sanice Wayangkau. Fase 2, eksplorasi alternatif metode. 3 metode pembelajaran yang potensial diterapkan. Tuliskan kekuatan dan kelemahan tiap metode dikaitkan dengan teori belajar yang relevan. Metode 1, eksperimen. Dalam kurung, praktikum sederhana. Kekuatannya, belajar langsung, memahami konsep lebih nyata, meningkatkan berpikir kritis. Kelemahannya, butuh alat dan waktu. Tidak semua siswa praktek bersamaan. Perlu manajemen kelas, teori belajar yang mendukung. Piaget, dalam kurung, konstruktivisme. Belajar melalui pengalaman nyata. 2. Diskusi kelompok. Kekuatannya, melatih kerjasama, siswa aktif berdiskusi, cocok untuk kelas besar. Kelemahannya, ada siswa pasif, bisa tidak fokus, perlu bimbingan guru. Teori belajar yang mendukung. Vygotsky, dalam kurung, interaksi sosial. Metode ketiga, demonstrasi. Kekuatannya mudah dipahami, hemat alat dan waktu, cocok jika alat terbatas. Kelemahannya, siswa kurang aktif, pemahaman kurang mendalam. Teori belajar yang mendukung, Brunner, dalam kurung visual atau ikonik. Baik, bagian yang ketiga akan dibacakan teman kami Dina. Fase 3, pengambilan keputusan kelompok. Tuliskan keputusan dan rumusan minimal 2. Alasan pedagogis berbasis teori. Metode yang dipilih kelompok eksperimen dalam kurung praktikum sederhana. Alasan pedagogis 1, dalam kurung berbasis teori belajar, tutup kurung, sesuai teori Piaget. Siswa belajar lebih baik melalui pengalaman langsung karena masih tahap operasional konkret. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan. Lanjut saja. Materi selanjutnya akan dibacakan, bahasannya begitu. Lanjut saja. Sudah serius. Materi selanjutnya Santi. Serius Santi.
Materi selanjutnya kan dibacakan oleh Karina. Makanya tadi saya bilang kok kasih Sat, begini tuh saya bilang kok kasih saya, jangan kok bilang materi kok tertawa jadi kan sok maksud begitu. Ini lanjut serius sudah Baca saja, lanjut. Materi selanjutnya ambil gitu langsung kasih. Ini baik-baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Martino Mayor. Alasan pedagogis 2 buka kurung berbasis teori belajar tutup kurung sesuai teori Bagus sekali. Bisa itu yang tadi bilang kata bisa biar kita yang belakang semua lanjut saya. Ulang, beri. Tegaus kaika Kok baca ulang saja, baca ulang. Tapi tinggal potong bentar di situ tuh. Di alasan Dari sini ulangnya. Alasan pedagogis 2 buka kurung berbasis teori belajar tutup kurung sesuai teori Vygotsky, siswa belajar melalui kerja kelompok dan interaksi sosial. Kesimpulan kelompok, metode eksperimen paling tepat karena membuat siswa aktif, memahami konsep secara nyata, serta melatih berpikir kritis dan kerjasama. Akan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presentasi kami hari ini. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bu.